Hai semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Ngomongin soal sepak bola, menjadi pemain sepak bola mungkin adalah impian hampir semua anak laki-laki. Karena pemain sepak bola itu gajinya fantastis. Kalau udah jadi pemain sepak bola profesional, pasti mereka juga mau dong untuk ngebela timnasnya masing-masing. Nah, cerita ini datang dari seseorang yang dulunya hampir banget menjadi pemain timnas U19. Gimana kelanjutannya? Mari kita mulai ceritanya. Cerita ini dikirim oleh seseorang yang kita sebut aja namanya Farhan. Nah, dia ini mau ceritain gimana pengalamannya dulu yang hampir menjadi pemain timnas. Farhan ini anak ketiga di keluarganya. Anak pertama namanya Kak Theo, 25 tahun. Anak kedua namanya Kak Diana, 23 tahun. Jadi ada dua cowok dan satu cewek. Nah, ibu Farhan bernama Bu Sekar dan bapaknya bernama Pak Kali. Nah, mereka berlima sekeluarga ini tinggal di kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Waktu itu mereka masih tinggal serumah. Nah, jadi ceritanya itu dimulai saat Farhan yang saat itu berumur 19 tahun jadi sorotan pencari bakat atau disebut juga scouting. Jadi ceritanya ini terjadi sekitar tahun 2017. Nah, Farhan ini udah ikut SSB sejak dia berumur 7 tahun. Udah dari kecil dia emang mau jadi pesepak bola. Karena mungkin Pak Gali ini juga suka lihat sepak bola, mungkin itu juga yang menginfluence Farhan buat jadi pemain sepak bola. Karena tahu minat dan bakat anaknya, orang tuanya pun membawanya ke salah satu SSB yang ada di kecamatannya. Nah, setelah bertahun-tahun berlatih dan tepat di umurnya yang ke-17 tahun, Farhan menjadi bintang di antara teman-teman seusianya karena skill yang dia punya cukup bagus. Banyak turnamen-turnamen yang bisa dimenangkannya bersama SSB yang jadi tempatnya belajar sepak bola dari kecil. Nama SSB tempat Farhan ini jadi naik daun. Banyak anak-anak yang mendadak mau bergabung ke SSB itu. Tentu semua itu berkat dedikasinya dan juga tim dari SSB sampai nama SSB itu jadi harum dan banyak peminat. Padahal selama ini SSB yang di luar sana juga nggak kalah banyak yang jadi tempat lahirnya pemain-pemain profesional. Ada yang main di Liga Tarkam dengan gaji yang cukup besar, ada juga yang main di klub Liga 3. Posisi Farhan saat bermain sepak bola itu, ia berperan menjadi pemain tengah. Dia adalah jantung dari permainan sepak bola tim SSB-nya. Kita sebut aja SSB Putra lah ya, biar bisa lebih kebayang. Nah, karena namanya lagi banyak diomongin, akhirnya sampai juga kabar itu ke telinga scouting klub Seruni yang ada di kotanya. Karena klub Seruni yakin sama potensi yang dimiliki oleh Farhan, mereka mengontrak Farhan untuk masuk ke tim junior mereka. Dengan kesempatan itu ya tentu aja Farhan gak mau melewatkan momen penting itu di hidupnya. Singkat cerita, akhirnya Farhan berseragam klub Seruni Junior. Di sana Farhan banyak sekali ilmu dan pengalaman dari senior-seniornya. Perkembangan Farhan gak berhenti sampai di situ aja. 2 tahun kemudian, yaitu tepat di umurnya yang ke-19 tahun, ia terpantau scouting dari timnas U19. Wah, semua orang yang ada di klub Seruni Junior gak mau kalah dan mau menunjukkan bakat yang mereka punya di hadapan scouting itu. Lalu singkatnya, di pertandingan yang dipantau tim scouting timnas itu, klub Seruni Junior berhasil menang dan membuat scouting itu tersenyum dengan potensi yang mereka keluarkan. Dan kabar baik pun datang. 3 dari 15 orang dari klub Seruni Junior dipanggil untuk mengikuti seleksi tim inti Timnas Indonesia U19. Salah satu di antaranya siapa? Yap, betul. Farhan menjadi list teratas yang lolos di seleksi itu. Farhan pulang ke rumah dengan penuh kebahagiaan. Tentu aja dong, siapa pemain lokal yang gak mau membela timnas Indonesia? Farhan ceritain tentang pengumuman seleksi itu ke keluarganya. Dan semua orang bahagia dengan kabar itu. Dan mereka juga ngasih pesan ke Farhan, biar gak jadi orang yang sombong. Langkahnya masih jauh dan panjang.
Kesombongan bisa aja menghancurkan seseorang, baik di dalam atau di luar lapangan. Farhan ngangguk-ngangguk aja seolah setuju. Nah, terus Farhan dibawa ke tempat karantina para calon pemain timnas. Di sana fasilitasnya cukup sederhana, kata Farhan. Tapi yang bikin Farhan makin kaget di situ, banyak banget calon pemain yang akan diseleksi ulang. Farhan bilang kalau di total mungkin ada sekitar 300-an orang yang diambil dari SSP dan klub junior di tiap daerah. Tapi yang bikin dia makin kaget, ternyata pemain-pemain muda itu bakatnya bukan main. Mereka juga nggak kalah jago dari Farhan. Farhan saat itu yang ngerasa minder jadinya sama kemampuannya sendiri. Meskipun dia sendiri juga jago. Di karantina itu juga orang-orang scouting mengumumkan cuma akan ambil 28 sampai 29 orang. Kalau di total akan ada 2 orang yang diambil per posisi, kayak striker itu ada 2 orang. Dan selebihnya bakal diambil untuk pemain cadangan. Latihan awal itu berat banget karena Farhan nggak pernah sekeras itu latihan waktu di klub Seruni. Latihan itu benar-benar nguras tenaganya dan juga mentalnya. Tapi Farhan nggak mau nyerah gitu aja. Karena mimpi untuk bisa main di timnas mungkin nggak akan datang lagi di masa depan. Nah, setelah proses latihan berbulan-bulan, setelah evaluasi berdasarkan pertandingan yang dibuat, hari pengumuman seleksi pemain inti yang akan bermain untuk timnas U19 akan segera diumumkan. Semua pemain dikumpulkan di aula untuk pengumuman nama-nama calon pemain timnas U19. Semua pemain wajahnya tegang dan banyak yang berdoa supaya namanya bisa dipanggil. Satu persatu nama pemain itu disebut. Pemain-pemain itu langsung pecah tangisnya dan ada juga yang langsung bersujud. Sudah ada sekitar 24 nama yang dipanggil. Farhan mulai gelisah dan dia juga mikir mungkin namanya nggak akan dipanggil dan nggak lolos seleksi. Begitu di nama pemain ke-26 yang dipanggil, yang itu adalah nama Farhan, dia menangis dan sujud ke lantai. Farhan nggak bisa ngebendung tangis bahagianya dan Farhan nggak berhenti-berhentinya bersyukur. Dia senang namanya ada di daftar pemain yang lolos. Setelah pengumuman nama itu selesai, ternyata dari 29 nama yang akan bermain, ada tambahan nama pemain yang lolos. Jadi total 35 pemain yang lolos. Pemain-pemain yang namanya nggak ada di daftar itu tentu aja mereka sedih. Ada yang nangis, ada juga yang marah. Ya sewajarnya orang-orang yang lagi kecewa. Tapi sayangnya pada satu sesi latihan, Farhan mengalami cedera parah. Farhan mengalami cedera ACL. Cedera yang sangat-sangat ditakuti oleh atlet olahraga. Jadi ACL itu semacam robekan yang terjadi pada ligamen lutut. Dan itu emang rawan untuk orang-orang yang berprofesi sebagai atlet. Nah, setelah dapat cedera ACL itu, mau nggak mau Farhan harus menerima kalau namanya akan dicoret dari pemain timnas yang lolos seleksi. Awalnya dia sempat dapat penanganan medis, tapi setelah 6 bulan, orang tuanya Farhan harus membiayai pengobatannya secara mandiri. Yang mana memang perawatannya itu nggak murah. ACL itu sembuhnya bisa berbulan-bulan, atau bisa tahunan kalau nggak dapat penanganan yang tepat. Nah, singkat cerita, 2 tahun sudah Farhan habiskan untuk pengobatan dan recovery cedera lututnya. Meskipun sekarang sudah dibilang sembuh, karena cederanya itu Farhan nggak bisa lagi untuk bermimpi menjadi seorang atlet. Kenapa? Ya itu tadi, karena ACL yang dialami Farhan, apalagi Farhan nggak dapat penanganan yang mumpuni untuk bisa sembuh secara sempurna. Sekarang Farhan kerja di salah satu perusahaan yang ada di daerahnya dan menjalankan hari-harinya dengan bahagia. Semoga Farhan bisa menemui kesuksesannya di masa depan dan semoga sehat selalu dan lancar semua urusannya. Itu dia cerita pengalaman dari Farhan. Kalau kalian punya pengalaman hidup yang mau dibacakan, kirim aja ke email yang ada di deskripsi. Terima kasih sudah menonton. Saya Lendra. Bye.